Jangan lupa Anda berdoa. Salah satu yang saya perhatikan, Masya Allah luar biasa, masyarakat Indonesia luar biasa soal infak sedekah, selalu luar biasa. Kedermawanannya luar biasa. Terbukti nyata kesukaan jamaah untuk memberi infak dan sedekah. Tetapi banyak orang yang lupa berdoa saat bersedekah. Padahal sedekah salah satu wasilah terkabul doa kita. Bagaimana kalau kita bersedekah, jangan lupa disertai doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakit ibuku. Kalau yang lagi orang tuanya sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudahkan urusanku. Wallahi jamaah sekalian, doa atau sedekah disertai doa itu amalan yang dahsyat. Apalagi sedekah subuh. Dan silahkan Anda coba. Itu mujarrab. Bukan hanya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi mujarrab yang melakukan doa sesudah sedekah dan memohon kepada Allah dengan wasilah sedekah. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, mudahkan, lunaskan hutangnya, jodohkan ya Allah, berikan yang terbaik. Apalagi ada masalah dalam rumah tangga, dengan wasilah sedekah, minta sama Allah pertolongannya, supaya Allah rubahkan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah rahmah. InsyaAllah akan menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali dah sampai 3 menit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fisabilillah. Hadis sahih. Saya selalu berprinsip begini. Orang yang salah sama saya doa, ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah kepada dia, ya Allah ampunilah saya. Al-Quran sampai khatam tapi tidak mengerti sama sekali isinya, boleh. Kenapa? Karena ingin meraih setiap satu huruf 10 kebaikan. Meraih satu huruf 10 kebaikan tidak harus faham. Menhayati, memahami isinya, apalagi menamalkan, itu lagi tinggi pahalanya dan besar karunia dari Allah SWT. Berarti baca walaupun tidak faham isinya, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Siap? Memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran.
Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dari supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup. Harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sampai sudah ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang. Begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur, padahal ada bisikan salat malam enggak, tidur aja, tapi dia mengutamakan tidurnya daripada itu. Namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak, jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Tidak usah dengar, tidak usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam, diam loh. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau tahu. Istiqamah beribadah. Saya tidak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak usah pedulikan, tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Coba kira-kira perasaan, kita kan manusia. Tak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Kesempatan untuk berbakti baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada, artinya yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan dalam ajaran Islam untuk kita bisa berbakti baik? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Dengan taubatan nasuha, ikhlas, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita, di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini